Sekarang berkembang satu isu yang sebenarnya bukan isu kayaknya bener nih. Boneka muncul lagi tuh Bang. Dan sekarang kayaknya bonekanya boneka oligarki. Jadi saya pernah menyatakan saya marah ke Jokowi, tapi puncak kemarahan saya karena dia sebagai boneka oligarki dan ingin melanjutkan agar anaknya juga jadi boneka. Itu yang puncak kemarahan. Jadi bahwa orang ini betul-betul tidak lagi memikirkan bangsa, tapi memikirkan dinastinya untuk jadikan boneka oligarki. Itu ayah yang baik atau ayah yang tidak baik? Ada kok ini ada family man kata Pak Anies ya, the family man, tapi dia betul-betul penghancur negara karena memikirkan dirinya, oligarkinya, dinastinya, dan dia jadikan boneka oligarki. Gitu kira-kira. Ada buku yang menyebut Gibran the next president itu kemudian dipakai sebagai pintu masuk. Oh ini toh the new oligarch puppets gitu ya. Jadi kita begini, Jokowi memakai popularitas untuk memenangkan elektabilitas. Nah dia tahu persis rakyat kita adalah banyak sekali yang bodoh dan banyak sekali yang miskin. Maka ruang itu dipakai untuk silahkan yang 30% nggak suka tiap hari marah-marah, tapi aku pelihara yang 70%. Sehingga sejak jadi wakil presiden anaknya cuma membuka gigi pun nggak berani, menunjukkan giginya pun nggak berani. Yang dia ini kan adalah membagi-bagi bansos. Nah, jadi memang tujuannya adalah hanya ingin merangkul terhadap orang yang bisa dibeli dan bisa dibohongi. Jadi bisa dibeli dan bisa dibohongi. Nah, rakyat itu yang dipelihara oleh mereka. Bagi kita yang punya kewaran di sini, dia cuekin, nggak perlu dengar. Nah, itu yang saya pikir. Nah, sehingga muncullah di the next president ini. Nah, coba lihat, saya ini kan orang yang pusat serangan buzzer. Coba kalau kita kritik Jokowi dan anaknya, itu buzzernya. Buzzer ini kan kita harus mikir dulu. Kalau buzzer dulu itu kan berarti ada kaitannya dengan pemerintah dong, karena presiden masih ada di dalam, anak bapaknya di dalam. Jadi saya duga sekarang buzzernya ini dipelihara oleh oligarki. Oligarki lah memberikan bohirnya pindah. Dan saya sering komentari media-media besar itu menjadi buzzer juga. Media besar menjadi buzzer. Pak Mas Bambang bisa bayangkan setingkat Detik yang memberikan penghargaan kepada Menteri Budi Ari sebagai tokoh pemberantas judi online. Itu kan Detik loh. Dia jadi tokoh pemberantas. Penghargaan tahun lalu, mendapat anugerah. Saatnya Detik mencabut itu ketika kasus di Departemen Kominfo ini terjadi. Nah, jadi pikiran saya sekarang betul-betul buzzernya oligarki berpindah ke buzzer pemerintah, itu diambil lagi alih oligarki. Nah, karena sangat tidak masuk akal saya, setingkat Detik itu salah mengambil posisi itu loh. Kecuali dengan Nah, saya kritik Tempo. Masa setiap makan malam Jokowi di Solo ada beritanya? Artinya ini ada sesuatu yang kita ada gerakan yang sangat ini untuk menyatakan bahwa memang keluarga Solo itu adalah the best family in Indonesia. Itu yang saya was-was. Nah, sehingga jangan heran kalau saya lihat aja nanti ini Fafa ini kerjanya hanya bagi-bagi ya itu fisik terus apa segala. Nah, isu sudah dimulai di hari pertama. Makanya pada saat hari pertama saya kan langsung menyatakan Prabowo udah tersalib karena hari pertama sebagai wakil presiden Prabowo sedang sibuk menyusun kabinetnya, belum diumumkan. Dia menerima wakil perdana menteri Cina dan perdana menteri Korea. Itu wakil presiden yang tidak sama sekali punya kewenangan menerima apapun, kecuali aturannya tuh apakah sudah diterima presiden atau
Setelah itu akan diterima presiden. Itu aturan protokolnya kalau pimpinan negara lain. Ini nggak diterima dua-duanya. Nah itu. Nah jadi maksud saya sekarang yang terjadi itu adalah menaikkan elektabilitas bahwa memang keluarga Solo, dinasti Solo ini yang seakan-akan berhak memimpin Indonesia ke depan, dan itu permainan oligarki. Karena begini, oligarki menikmati betul selama 10 tahun Jokowi. Jadi boneka diciptakan karena boneka bisa dipakai sebagai alat Ya, untuk memperluas otoritas. Betul. Dan menarik keuntungan. Ya. Rente akan Betul. diambil dari situ. nah ya. Nah jadi kita lihat Prabowo ini mau kemana, gitu kan. Nah tapi kalau saya melihat, saya masih melihat dinamikanya secara netral begini. Waktu mau berangkat kemarin presiden ke luar negeri, kan Setnek menyatakan akan menjadi pelaksana tugas ada wakil presiden. Oke. Besoknya dia meralat bahwa itu tidak ada aturannya. Karena presiden itu kan memang melekat 24 jam di dirinya, dimanapun dia berada. Oke. Timbul lagi gerakan, sepertinya gerakan buzzer bahwa itu akan tetap akan diberikan kepada kepada wakil. Kemarin Prabowo pidato bahwa jangan sungkan-sungkan nelpon saya walaupun saya di luar negeri. Artinya terjadi memang Sedang ada dinamika. saya was-wasnya sekarang yang terjadi di istana itu adalah perebutan kekuasaan antara Prabowo dengan oligarki. Nah, oligarki sangat takut kehilangan popularitas atau kewenangan daripada Gibran. Jadi, yang terjadi di dalam istana sekarang itu adalah, saya katakan, itu adalah perebutan dinasti Jokowi, kekuasaan dari dinasti Jokowi dengan dengan Prabowo. Nah, yang Prabowo sekarang rakyat mengharap ke dia. Loh, oligarki mengharap ke bukan Prabowo. Nah, jadi kita harus baca ini. Rakyat mengharapkan perbaikan agar Prabowo kembali ke dirinya lepas dari virus Jokowi. Oligarki tidak mengizinkan itu. Jokowi lah sebagai ini. Jadi sekarang saya katakan perebutan kekuasaan itu antara oligarki dengan rakyat. Itu sekarang terjadi.